Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jiran artinya adalah hak-hak tetangga. Pada minggu kali ini kita akan belajar tentang hak-hak tetangga. Apa itu tetangga? Al-jaru man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daron min kulli janibin. Artinya adalah tetangga itu man jawarat, orang yang berdampingan, orang yang berdekatan. Daruhu, rumahnya orang tadi berdekatan dengan siapa? Daroka, dengan rumahmu. Rumah kita berdekatan, berdampingan dengan rumah dia, itu namanya tetangga. Ila arba'ina daron, sampai kepada 40 rumah. Min kulli janibin, dari tiap-tiap sisi. Ke barat 40 rumah, itu namanya tetangga. Ke timur 40 rumah, namanya tetangga. Ke utara itu 40 rumah, namanya tetangga. Ke selatan 40 rumah, ke utara 40 rumah. Itu namanya tetangga dalam Islam. Walahu alaika hukukun, bagi tetangga, walahu, bagi tetangga, bagi jiron, alaika, atasmu, hukukun, memiliki beberapa hak. Jadi tetangga itu memiliki atau mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang yang berdampingan dengannya, disebut dengan tetangga. Mereka tetangga kita. Apa maksudnya di sini? Tetangga punya hak sama kita. Apa hak-hak tetangga kita? Minha, di antara hak-hak tetangga kita adalah pertama, antabda'ahu bisalam, bahwa engkau mesti memulai ketemu tetangga itu bisalam, dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi kalau dengan tetangga, hak-hak mereka adalah ketika kita datang ke rumah mereka, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Itu yang pertama. Atau kita ketemu duluan, berdampingan, berpapasan, maka ketika kita ketemu dengan tetangga kita, siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, itu yang punya hak. Jadi hak dia adalah bagaimana kita bisa mengucapkan salam terlebih dahulu, assalamualaikum. Ya, jangan belum salam tahu lu mana? Jadi belum apa-apa. Ini udah langsung tegur. Jadi kita ngomong lain belakangan. Yang pertama adalah ucapkan salam jika kita bertemu dengan tetangga kita. Itu yang pertama. Kalau kata Nabi dalam hadisnya, ubsyus salam, tebarkan salam. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Terlebih dalam bab ini adalah kepada tetangga kita. Walaupun berdampingan, tiap hari ketemu, maka itu cara Islam mengajarkan assalamualaikum. Apa maksudnya ini assalamualaikum? Selamat atas kamu, karena ucapan salam berisi doa buat orang yang mendengar, buat orang yang dituju. Kalau kita ngomong sama tetangga kita assalamualaikum, maka dia jawab waalaikumsalam, kita ngasih doa ke dia supaya dia selamat, dia juga ngasih doa ke kita supaya kita selamat. Jadi saling berdoa. Itu namanya hak yang perlu kita penuhi buat tetangga kita. Ucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, wa antasna'a ma'ahul ma'ruf, bahwa engkau berbuat kepada tetangga itu al-ma'ruf, yang baik-baik. Jangan berbuat kepada tetangga yang buruk-buruk. Ya, karena dalam hadis banyak sekali mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak yang baik kepada tetangga kita, terutama terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita. Ini kita harus senantiasa berbuat baik. Ini ajaran Islam, ajaran yang sangat mulia, yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengajak kepada berbuat baik kepada mereka. Maka itu ada beberapa hadis
yang tentunya bersumber dari Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yaitu Adabul Mufrad. Itu banyak sekali dalam kitab Adabul Mufrad di bab jiran, bab tetangga, hak-hak tetangga. Di sana banyak sekali diuraikan tentang akhlak kita terhadap tetangga. Jadi kalau gitu bagaimana caranya? Kita mesti berbuat baik kepada tetangga kita. Kita mesti berbuat hal-hal yang sangat bermanfaat untuk tetangga kita. Bagaimana caranya supaya satu sama lain saling menghormati, saling menyayangi, dan saling memberikan hak-hak kepadanya. Gitu. Ada sebuah hadis dari Amr bin Mu'adz Al-Ashhali. Dia punya nenek, neneknya berkata, dia mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasul begini, ya nisa al-mu'minat, ya nisa al-mu'minat, begitu kata Nabi, la tuhkiranna imra'atun min kunna li jaratiha walau qura'u syatin muharrakun. Kata Nabi ini mah, wahai para wanita-wanita yang beriman, kata Nabi, wahai para wanita-wanita yang beriman, janganlah la tuhkiranna imra'atun min kunna li jaratiha, janganlah seorang wanita di antara kalian itu meremehkan siapa? Li jaratiha, meremehkan tetangga-tetangganya. Jangan pernah kita ngeremehin tetangga. Ngeremehin apa maksudnya? Meremehkan pemberian tetangga sama kita. Jangan pernah diremehin. Kata Nabi, walau qurra'u syatin muharrakun, walaupun pemberiannya itu berupa betis kambing yang dibakar. Tahu betis kambing? Betis kambing dibakar dikasih kita. Kalau kata kita, ya ilah bagaimana sih ini? Itu tetap dihargai. Makasih ya udah dikasih. Di dalam rumah kita mau rebus, kita mau matengin, kita mau apapun, tidak masalah. Yang penting hormati, dia telah susah payah membakar betis kambing dikasih ke kita. Adapun ketika kita tidak suka, jangan kita ucapkan di depan tetangga kita, saya nggak suka yang kayak gini. Nggak perlu. Terima saja, terima kasih, semoga berkah tambah selalu. Nah, gitu. Itu cara kita menghormati tetangga. Kemudian wa an tukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Wa an tukafi'ahu, dan hendaklah engkau menunaikan atau membalas atau memberikan balasan ala ma'rufihi, atas kebaikannya, idza bada'aka bihi, apabila dia memulai kebaikan itu dengannya. Jadi kalau seandainya tetangga kita berbuat baik kepada kita, maka balas dengan perbuatan baik. Dia berbuat baik sama kita, dia ngasih singkong sama kita, besok kita punya rezeki, kita bagi tahu. Betul, singkong sama tahu kan temennya, ya kan? Pagi-pagi makan singkong sama tahu enak gak? Enak, apalagi di tabunan. Tabunan itu zaman dulu, sekarang masih ada tabunan gak zaman sekarang? Ada ya. Nah, jadi bagaimana? Berikan balasan kepada tetangga kita yang berbuat sama kita. Yang dia berbuat baik sama kita, balas dengan kebaikan. Jangan dia udah berbuat baik terus sama kita, kitanya masih tetap nggak mau berbuat baik sama dia. Ini berdosa. Ini masalah tetangga jangan dianggap remeh, gitu. Kalau ada hak-hak tetangga yang berkaitan dengan keuangan, misalnya dia pinjam dana sama kita, kita pinjam dana sama dia. Ketika kita pinjam uang kepada tetangga, maka bagaimanapun kita akan harus wajib menggantinya. Kapan